Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Tri Marliana. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit DBD. Apa sih itu DBD? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. DBD atau demam berdarah adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada demam berdarah yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah, secara tiba-tiba, shock, dan bahkan kematian. Gejala demam berdarah. Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya, gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan ruam. Dalam beberapa kasus, gejala DBD memburuk dan dapat mengancam jiwa. Nama lainnya adalah demam berdarah parah, demam berdarah dengue, atau sindrom shock dengue. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun. Hal ini dapat menyebabkan shock, perdarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda demam berdarah yang parah sebagai berikut: sakit perut parah, muntah terus-menerus, perdarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, perdarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan, iritabilitas atau kegelisahan. Penyebab demam berdarah. Demam berdarah terjadi akibat salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebabkan virus dengue ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Resiko kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkat jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Komplikasi demam berdarah. Demam berdarah yang parah dapat menyebabkan beberapa komplikasi.
seperti perdarahan internal dan kerusakan organ. Tekanan darah juga bisa turun ke tingkat yang berbahaya hingga menyebabkan syok. Dalam beberapa kasus, gejala DBD yang parah juga bisa menyebabkan kematian. Wanita yang mengalami gejala DBD selama kehamilan dapat menyebabkan virus ke bayi saat melahirkan. Selain itu, bayi dari ibu yang terkena penyakit ini selama kehamilan memiliki risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gawat janin yang lebih tinggi. Pengobatan demam berdarah. Sayangnya, tidak ada pengobatan khusus untuk gejala DBD. Kamu harus minum banyak cairan, hubungi dokter segera jika kamu memiliki tanda dan gejala dehidrasi berikut ini. Berkurangnya buang air kecil, sedikit atau tidak ada air mata, mulut atau bibir kering, kelesuan atau kebingungan, ekstremitas dingin atau lembab. Jika kamu mengalami demam berdarah yang parah, kamu memerlukan penggantian cairan dan elektrolit intravena dengan perawatan di rumah sakit oleh dokter. Pemantauan tekanan darah. Dokter akan melakukan pemantauan tekanan darah secara berkala dan segera melakukan penanganan saat kondisi memburuk. Transfusi darah. Perawatan ini perlu untuk menggantikan darah yang hilang jika mengalami kehilangan darah.